Selamat datang kembali dan terima kasih masih mengikuti kelanjutan serial Battle of Moscow yang kini sudah sampai di episode ketiga. Kita flashback ke dua episode sebelumnya. Dikisahkan bahwa Stalin masih belum bisa menandingi kekuatan Nazi dan Wehrmacht. Blitzkrieg Jerman menghantam di kiri dan kanan, cepat dan brutal, menguasai banyak kota sekaligus di perbatasan barat Uni Soviet. Tentara Merah sendiri meski tertatih-tatih akhirnya berhasil melayani show of force Jerman ini dengan mengolor-olor waktu yang tentu saja mengorbankan banyak nyawa serdadunya. Sementara di dalam negerinya, tank, pesawat dan perangkat tempur lainnya terus diproduksi secara massal. Dan di episode kali ini diceritakan bagaimana Jerman masih belum mengendorkan serangannya. Target mereka hanya satu, yakni menduduki Moskow. Stalin sendiri dengan kubunya terus melawan sebisanya meski pada akhirnya perangkat pemerintahan Moskow terpaksa dievakuasi, lengkap dengan 10 juta rakyat sipilnya. Kita saksikan bersama apakah Soviet masih bisa bertahan dengan kondisi kalang kabut seperti ini. Sampai di tanggal 5 September 1941 di Wolfschanze atau Sarang Serigala, markas besar sekaligus bunker Hitler yang terkenal ini yang berada di front timur Jerman. Hitler datang dan dihadapi oleh para petinggi militernya, termasuk Chief of Staff atau Panglima Besar Franz Halder. Hitler dengan percaya diri membahas apa yang disebut dengan petunjuk nomor 35 mengenai penyerangan frontal ke Moskow, ibu kota Soviet, sebelum musim dingin datang. Dan operasi militer ini akan disebut sebagai Operation Typhoon atau Operasi Angin Topan. Maka berangkatlah pasukan-pasukan pilihan dari satuan-satuan paling kuat milik Angkatan Militer Jerman. Sebanyak 1 juta serdadu, 1.700 tank dan 2.000 unit Luftwaffe sebagai teror di angkasa. Belum pernah sebelumnya Hitler mengirim pasukan dengan jumlah sebanyak ini di pertempuran manapun kecuali di Battle of Moscow ini. Dan pertempuran pun segera dibuka. Barisan tank Hans Guderian menyerang sayap kiri front Bryansk dibantu dengan pasukan dari grup tengah Jerman. Dalam sekejap garis depan pertahanan front Bryansk pun jebol oleh pasukan Guderian, memastikan pergerakan mereka menuju ke kota Oryol. Di Moskow sendiri 1 Oktober 1941, Stalin memanggil Jenderal Lev Yushchenko untuk melapor. Tampak pemimpin Soviet ini menahan marahnya karena kota Oryol sudah hampir takluk oleh Guderian. Ia memerintahkan agar dibentuk korps baru, tapi Lev Yushchenko lebih memilih mengkomandoi resimen motor 36 dan para siswa sekolah artileri di Tula untuk membendung aksi Guderian ini. Stalin pun setuju dengan syarat bahwa kota Msensk tak boleh ditembus musuh. Maka 3 hari berikutnya pada tanggal 4 Oktober, di pinggiran kota Msensk, Lev Yushchenko mempersiapkan frontnya, mensejajarkan barisan artileri anti-tank, berharap bisa melayani kekuatan Guderian. Sesaat kemudian pertempuran pun benar-benar pecah. Setelah puas memukul dengan artileri, kawanan tank pun mulai diedarkan keluar sarang. Belum selesai aksi T-34 milik Lev Yushchenko ini, satu kabar gembira datang dari Kapten Chumak, komandan divisi mortar yang ikut menyumbangkan kemeriahan tempur dengan gerombolan Katyushanya. Hujan api dari angkasa deras membakar tank-tank Hans Guderian. Sejenak menepi dari panasnya peperangan ini, kita ke Tokyo, Jepang, tanggal 4 Oktober 1941, menyimak agen rahasia Richard Shorts yang masih mengorek info mengenai pergerakan musuh Uni Soviet. Dan dari duta besar Jerman di hadapannya ini, ia mendapat kabar jika Jepang tak akan turut ikut berperang pada tahun ini. Info valid ini pun segera dibawa Richard pergi ke rumah rahasianya untuk langsung dikirim ke Kremlin Moskow. Ia memang tahu jika ada yang terus membuntutinya, tapi yang tak ia ketahui jika ini akan jadi aksinya untuk yang terakhir kali.
Нам слишком долго сопутствовала удача. В году не будет. Рамзай. Теперь мне должны поверить. Это была последняя передача Рихарда Зорге. Kita kembali keesokan harinya di Moskow. Stalin menyadari jika negerinya semakin terdesak bagaimanapun usaha counter-attack dilakukan. Pasukan Jerman terlalu kuat dan terlalu banyak. Ia ingin memanggil Zhukov balik ke Moskow karena front Leningrad sekarang sudah lebih terkendali. Dan berkat info dari Richard Shorts bahwa Jepang tak akan menyerang, Stalin bisa dengan yakin menarik semua pasukannya di timur jauh untuk segera dimobilisasi ke barat sebagai tambahan untuk menahan Jerman. Terakhir, ia menyuarakan agar dibentuk satuan-satuan sipil militer dengan slogan semuanya demi pertahanan kota Moskow. Namun beberapa jam kemudian intelijen diungkapkan jika ada kolom tank Jerman sepanjang 25 km sedang menuju ke kota Yuknov. Beberapa pilot akhirnya dikirim sekali lagi untuk mengintai, dan memang ini ialah penampakan tank-tank Wehrmacht. Dengan penetrasi musuh pada kota Yuknov ini, Soviet menjadi semakin frustasi. Betapa tidak, Yuknov hanya berjarak 200 km dari Moskow. Ini juga menandakan jika pertahanan yang digalang oleh Soviet masih gampang ditembus musuh. Telegin segera berbicara dengan Stalin agar mengumpulkan semua orang yang layak untuk bertempur. Telegin sendiri sudah mengumpulkan siswa sekolah militer di Podolsk dan Akademi Lenin. Stalin hanya memberi 5-7 hari untuk mengusir musuh. Ini ialah durasi yang mustahil. Mereka harus bertahan meski nyawa ialah taruhannya. Maka kadet-kadet sekolah militer di Podolsk ini pun dipersiapkan secepatnya. Pemimpin sekolah ini, Jenderal Smirnov, segera menerangkan misi tempur pertama kali yang akan mereka lakoni, yakni menghadang pasukan Jerman, pasukan pilihan Adolf Hitler. Tampak pula di sini Gusev dan Filipov dari episode yang lalu juga hadir. Mereka memulai marching menuju kematian dengan wajah berseri dan bernyanyi riang. ...6 Oktober di kota Vyazma, Letnan Jenderal Rokossovski bertemu dengan Popov, sekretaris komite Partai Komunis Daerah Smolensk. Kondisi di kota ini begitu mencekam. Ini karena Vyazma tak memiliki tentara satupun untuk diajak berperang. Hanya ada orang-orang partai dan rakyat sipil di sini. Ini diperparah lagi ketika pioner datang mengabarkan jika armor-armor Jerman mulai terlihat di pinggiran kota. Dan ketika melihat sendiri hal ini, Rokossovski pun segera memutuskan untuk minggat guna meminta bantuan pasukan dari daerah lain. 2 hari berikutnya, Zhukov sudah beredar di front barat. Ia dikirim oleh Stalin setelah memimpin pertempuran di Leningrad. Begitu bertemu dengan para bawahannya, Zhukov pun langsung marah karena pasukan Soviet bisa terkepung dengan mudah oleh musuh. Padahal, strategi Jerman sebenarnya sama saja dari awal sampai sekarang. Что войска фронта окружены. Братве, подъезжаем. Да? Beberapa jam kemudian Zhukov sampai di satuan kadet sekolah Podolsk. Ia menyampaikan pada komandannya yang bernama Mamchich untuk tetap bertahan apapun yang terjadi ketika serangan Jerman tiba nantinya. Selanjutnya, Zhukov pun menyempatkan diri untuk menyemangati para pemuda yang sama sekali tak pernah bertempur ini. Без шинели просто свежеповато, товарищ генерал. Ни шагу назад. Драться до последнего. Продержаться еще 2 дня. Tanggal 10 Oktober 1941 di front barat, Zhukov sampai di markas ketika Jenderal Rokossovski dan Jenderal Ivan Konev sedang diinvestigasi mengenai ketiadaan tentara di kota Vyazma tempo hari. Meski tampaknya ini murni miskomunikasi dari taktik Jenderal Konev, Marshal Voroshilov mengusulkan agar Ivan Konev disidang secara militer. Namun belum sempat Zhukov urun rembuk dalam debat ini, Stalin sudah menelpon dan meminta berbicara kepadanya, dan secara absolut memutuskan agar Zhukov saat ini juga segera menjadi komandan tinggi di front barat. Zhukov pun hanya meminta satu syarat untuk ini, agar Ivan Konev menjadi deputinya untuk menyelamatkan karir jenderal brilian ini, sekaligus memaksa Stalin untuk menyetujuinya.
Setelah ini Zhukov langsung memarahi para anggota komite pertahanan termasuk Marshal Voroshilov bahwa semua yang dilakukan oleh Ivan Konev ialah demi menghambat laju musuh agar tak menuju Moskow. Pasukan Ivan Konev telah bertempur selama 8 hari lamanya, mati-matian melindungi Moskow. Sangat tak adil jika usaha Konev ini dibilang sebagai kesalahan strategi. Beralih 2 hari berikutnya tanggal 12 Oktober di kota Kubinka. Kolonel Poloshukin sudah datang dari timur jauh. Ia membawa serdadu yang ditarik mundur dari timur setelah yakin akan fakta bahwa Jepang tak akan turut campur dalam peperangan ini. Untuk selanjutnya pasukannya pun langsung dikirim ke kota Borodino. Jam 12 siang tanggal 13 Oktober di kota Borodino, Soviet sudah menyiapkan 600 kadet muda dari Akademi Lenin, juga resimen sukarelawan warga Moskow. Dari kendaraan tempur sendiri, Brigade Tank 20 Kolonel Orlenko juga sudah menyiapkan armor-armornya. Sementara Jerman sendiri sudah bersiap perang menggunakan legiun-legiun Perancis. Sang komandan berorasi, mengenang jika di Borodin pula pasukan besar Napoleon pernah melintas menuju ke peperangan di Moskow, dan berharap bahwa semoga pasukan Perancis kali ini bisa memiliki semangat yang sama. Keesokan harinya di jalur Volkolamsk, pasukan berkuda gagah melintas. Kavalri ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Dovator yang ingin menggabungkan diri dengan pasukan Jenderal Rokossovski. Di sisi lain, Mayor Jenderal Palenvilov pun turut menyumbangkan pasukannya dari divisi senapan 316 yang sengaja ditarik jauh ke barat setelah berperang di Asia Tengah. Dengan ini pasukan Rokossovski menjadi komplit meskipun masih bisa dibilang sedikit jumlahnya untuk menghadapi Jerman. Dan di tanggal yang sama pula pertempuran akhirnya benar-benar dimulai sekali lagi. Kolom panzer Jerman segera dibongkar. Unitnya menyebar membentuk sayap kiri dan kanan dengan ratusan infanteri mendahului di depan. Дальневосточники и москвичи выдержали удар! Gelombang pertama ini akhirnya bisa dipukul mundur oleh tentara merah. Tapi Jerman tak kalah akal. Satuan Fallschirmjäger yang sudah berpengalaman perang ini diturunkan tepat di tengah kota. (15 Oktober di Borodino). Pertempuran sudah digelar kembali dan kali ini Jerman berhasil menekan maju. Pasukan Rokossovski dari berbagai latar belakang satuan ini pun terpaksa bertarung mati-matian. Wehrmacht seperti biasa menerapkan strategi flankingnya, membuat sayap di kiri dan kanan. Sebisa mungkin berusaha mengepung pasukan Soviet, dan jelasnya mereka didukung panser-panser yang menyeramkan ini. Barulah saat benar-benar terdesak, Brigade Tank Soviet turun ke kancah. Namun masih di tanggal yang sama di Kremlin, Moskow, perkembangan perang dibacakan untuk Stalin yang kesimpulannya masih sama, yakni Soviet belum bisa mengusir pasukan Jerman di berbagai front. Marshal Boris Saposnikov juga mengatakan jika sudah banyak perwira tinggi mereka yang mati atau terluka. Mengantisipasi kerugian lebih jauh, mereka memprogramkan menambah pasukan artileri anti-tank dan memasang ranjau-ranjau di sekitar kota Moskow. Terakhir, rencana untuk evakuasi Moskow juga harus disiapkan. Vyacheslav Molotov sendiri sudah mengatur jika pemerintahan Soviet ini terpaksa dievakuasi, maka mereka akan kabur ke kota Kuibysev.
Эвакуации подлежат все правительственные учреждения правительства СССР и переезде его в Куйбышев. Dan ini pun sungguh terjadi. 10 juta orang mengungsi bersama. Sebanyak 1.523 pabrik dan industri dibongkar, dipindah dengan kereta api, dan dalam durasi 5 bulan berikutnya didirikan kembali di Soviet belahan timur. Pada tanggal 16 Oktober, gelombang demi gelombang warga sipil masih terus mengungsi. Bahkan beberapa petinggi militer penting pun juga turut dievakuasi. Sejenak kita sambang ke area sekolah militer Podolsk tanggal 17 Oktober. Pasukan yang sudah compang-camping ini masih berniat bertahan di sini. Jerman sudah menduduki desa Shubinka di depan. Dan asal belum mati, kadet-kadet muda ini tak akan lari. Sekali lagi tampak Gusev dan Filipov masih bertahan hidup, melangkah penuh percaya diri dalam mobilitas ofensif yang terakhir. Tak ada yang menyangka jika mereka berhasil merebut kembali desa Shubinka dari tangan Wehrmacht. Kepala sekolah mereka menyambut ini dengan gembira di bunkernya. Tapi keberhasilan ini akhirnya menjadi mimpi mengerikan ketika di depan mereka Jerman membawa pasukan tambahan dari arah hutan. Dan dalam sekejap mereka malah terkepung musuh. Dan Gusev sendiri. Теперь это мне уже не поможет. И ты... Вот и теперь, Вальхер! Гус, подожди! Maka dengan tumbangnya para kadet muda sekolah militer Podolsk ini dan dengan air mata Jenderal Smirnov, berakhir juga konten kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di episode final dari serial ini. Ogut ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Yuk, bye.